Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan kehadirat kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta membawa kebaikan dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau menyiarkan agama yang hak, yakni agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita sekalian termasuk ke dalam umatnya yang diberkahi. Amin amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah yang berjudul tentang senyum. Senyum adalah ibadah yang paling mudah. Senyum itu indah dan memperindah wajah, karena wajah yang tersenyum mencerminkan perasaan yang tenang. Senyum itu ibadah yang paling mudah dilakukan, tetapi mampu menyempurnakan kemuliaan akhlak. Senyum adalah kecantikan yang lahir dari hati dan jiwa, anugerah yang bisa menenangkan perasaan, menyejukkan dan menenteramkan hati yang sedang gelisah. Senyum merupakan kosmetika wajah yang paling tulus dan berharga. Tidak perlu dibeli dan bisa dipakai setiap saat. Tidak menimbulkan iritasi dan menghambat penuaan dini secara alami. Dengan tersenyum kita bisa menyenangkan orang lain. Sedekah termurah yang penuh berkah, menumbuhkan semangat dan memancarkan ketulusan hati. Karena itu, awali semua aktivitas kita dengan senyuman dan doa bismillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mengapa kita harus tersenyum? Senyum merupakan tanda awal ketulusan hati yang lebih berharga dari sebuah hadiah. Tersenyum bisa menghadirkan energi positif bagi diri sendiri dan juga orang lain. Tentu saja senyum yang dimaksud ialah senyum yang wajar, bukan senyum yang dibuat-buat. Senyum tulus yang lahir dari kelapangan dan kebersihan hati dan keikhlasan jiwa, menjadi bukti kemurnian, persahabatan dan tanda ketulusan cinta. Membuat wajah kita terlihat berseri dan kecantikan alamiah kita terpancar secara maksimal. Wajah cantik tanpa senyuman tidak sedap dipandang mata. Riasan wajah yang mahal dan apik tampak biasa tanpa senyuman. Senyuman bisa mengubah penderitaan menjadi kegembiraan, menciptakan suasana yang nyaman bagi diri sendiri dan juga orang lain. Begitu berartinya sebuah senyuman dalam kehidupan, hingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Al-Tirmizi, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, yang artinya tersenyum ketika bertemu dengan saudara kalian adalah termasuk ibadah. Hadis ini mengajarkan kita betapa hal kecil yang sering kita anggap sepele dan kita abaikan ternyata memiliki nilai yang berharga dan pandangan agama. Hadis yang diriwayatkan Ad-Dailami, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu banyak. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, zikir, amar ma'ruf, nahi mungkar, menyingkirkan penghalang duri batu dari jalanan, menolong orang sampai senyum kepada saudara pun adalah sedekah. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kebaikan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Sedekah itu tidak harus selalu kita lakukan dengan memberikan sejumlah materi jika kita memang tidak punya apa-apa, karena membuat gerakan ekspresif dengan menarik sebuah sudut bibir ke atas tanpa bersuara sudah merupakan sedekah.
Senyum Rasulullah SAW juga selalu teraplikasi dalam pergaulannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Tirmizi, Al-Husain radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah SAW, menuturkan keluhuran budi pekerti beliau. Ia berkata, "Aku bertanya kepada ayahku tentang adab dan etika Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang bergaul dengan beliau. Ayahku menuturkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa tersenyum, berbudi pekerti lagi rendah hati. Beliau bukanlah seseorang yang kasar, tidak suka berteriak-teriak, bukan tukang cela, tidak suka mencela makanan yang tidak disukainya. Siapa saja yang mengharapkan pasti tidak akan kecewa, dan siapa saja yang memenuhi undangannya pasti akan senantiasa puas." Riwayat Al-Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan seorang suami yang penuh canda dan senyum dalam kehidupan rumah tangganya. Aisyah radhiyallahu anhu pernah mengungkapkan, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama istri-istrinya merupakan seorang suami yang paling luwes dan semulia-mulia manusia yang dipenuhi dengan gelak tawa dan senyum simpul. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Aisyah radhiyallahu anhu pernah bercerita yang artinya, "Tidak pernah saya melihat Rasulullah SAW tertawa berbahak-bahak sehingga kelihatan batas kerongkongannya, tetapi tertawa beliau adalah dengan senyuman." Hadis riwayat Al-Bukhari. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa saja sih manfaat senyum? Yang pertama, secara penampilan senyum membuat kita lebih menarik karena daya tarik kita lebih tercermin lewat senyuman. Tersenyum mencerminkan pribadi yang menyenangkan dan bersahabat di mata orang lain, sehingga orang merasa nyaman dan senang di dekat kita. Dengan banyak tersenyum, pasti kita punya banyak teman dan dalam pergaulan kita. Senyuman juga menunjukkan kebahagiaan yang turut memperbaiki penampilan seseorang, sehingga orang bisa lebih disegani dan dihormati. Yang kedua, secara psikologis, senyum dapat mengurangi stres dan mengubah perasaan ketika kita merasa tertekan dan sedih. Cobalah tersenyum, maka perasaan akan lebih baik dan pikiran lebih jernih dan positif. Saat tersenyum, tubuh kita memberi sinyal-sinyal positif kehidupan, sehingga tubuh kita menerimanya sebagai anugerah. Dengan senyum, suasana menjadi lebih santai, ceria, dan bisa membuat perasaan orang lain bahagia. Di samping itu, senyum dapat memberi kesan berseri dan optimis. Optimisme yang tampak membuat orang lebih diandalkan dalam karir, sehingga bisa membantu meraih kesuksesan. Dan yang ketiga, dari segi kesehatan, senyum sama dengan olahraga yang bermanfaat untuk mengurangi infeksi paru-paru, mengurangi sakit jantung, meningkatkan semangat, mengurangi dua hormon dalam tubuh, yaitu epinefrin dan kortisol, serta menghasilkan endorfin, pemati rasa alamiah, dan serotonin yang merupakan hormon pengendali rasa sakit, sehingga senyum bisa mempercepat proses penyembuhan penyakit dan mengurangi rasa nyeri. Dari segi kecantikan, senyum merupakan obat awet paling mudah karena senyum menggerakkan banyak otot wajah, sehingga otot wajah terlatih dan kencang. Dan yang keempat, secara spiritual, senyum memberikan manfaat sebagai penunjuk rohani, tanda kemurahan hati, dan tentu saja ibadah, karena senyum merupakan sedekah. Yang penting kita bisa menempatkan senyum dalam waktu, dalam kondisi yang tepat. Demikianlah yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Akhir kata, semoga kita selalu menjadi orang yang murah tersenyum. Tersenyumlah dan awali setiap kegiatan aktivitas kita dengan senyuman, dan akhiri setiap usaha dengan tersenyum dan berdoa. Alhamdulillah, insya Allah hati dan pikiran kita lebih berenergi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.